Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat,
kemudian mengalami pemulihan. Tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Are you ready to praise and celebrate Jesus? GBCC, come on! Let's sing together. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature Katakan hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hey, hey. Selamat pagi, Shalom. 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 Puji Tuhan, pagi hari ini, hari terakhir kita di tahun 2023. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember ini, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pagi hari ini, di hari yang terakhir, pagi yang terakhir ini, mari kita datang, kita masuk ke altarnya. Kita siapkan hati kita bawa hati kita untuk kita
mengucap syukur di penghujung tahun ini. Hari ini adalah hari terakhir kami ada di tahun 2023. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna untuk kami. Pada waktu kami memasuki tahun 2023, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, tapi semuanya itu Tuhan sirnakan, sehingga kami di hari ini kami mengalami kemenangan. Kami masih ada di tempat ini, kami bisa memuji memuliakan Engkau, kami masih bisa mengangkat tangan kami menyembah Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Kami mau berikan hati kami mau berikan penyembahan kami mau berikan sukacita kami, karena kami tahu Allah kami Allah yang layak untuk menerima segala puji dan sembah syukur kami Tuhan. Dengan itu Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Setiap kami yang sudah hadir maupun jemaat yang saat ini ada di luar kota pun Tuhan, Engkau terus memberkati kami, sehingga terus ada sukacita kami pada waktu kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau, kami siap memuji Engkau, dan kami siap menyambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah
kaya lalawa-lawa ya sikini lalawa-lawa. Sikana lalawa-lawa-lawa. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih. Saya mau lihat sekali lagi, berikan kemuliaan terbaik untuk Allah kita. Lebih lagi. Yang siap terima sukacita baru boleh lambaikan tangan. Siap terima berkat baru. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Katakan haleluya. Sebab dari hari ke hari berkat-Nya tidak pernah terlambat untuk kita semua. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, amarmu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganmu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat dadaku. Sama-sama katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat dagangan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita, sorakan Yesus. Silakan Pak Agung duduk kembali. Sebentar kita mau menaikkan doa syafaat. Saya persilahkan. Mari kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk kami ada di tempat ini memuji memuliakan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan syafaat-syafaat kami. Biar Tuhan kami tahu Engkau mendengarkan apa yang menjadi seruan doa kami. Saat ini kami memberkati dan membawa dalam doa kami para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan berkati Bapak Rubin Adi Abraham. Tuhan berkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Tuhan berkati Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi.
Tuhan berkati Bapak Kartomius Sarjono, dan juga Tuhan berkati Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko dan Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, Kau tempatkan beliau-beliau atas kami. Kau tempatkan beliau-beliau untuk membimbing dan memimpin kami. Kami tahu mereka berjaga-jaga atas kami. Mereka selalu sebut nama kami. Mereka terus Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi pembina kami. Tuhan, kami tahu Tuhan pewahyuan-Mu yang baru, roh marifat surga-Mu turun atas mereka Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, para pembina kami ini Tuhan akan terus melayani kami dengan sukacita. Terus berikan hati seorang hamba yang terus mengasihi kami, sehingga kami anak-anak rohaninya, kami terus dibimbing, kami terus dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal-hal yang mereka hadapi dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Ada banyak halangan, ada banyak kendala. Tapi satu yang kami tahu, bahwa Tuhan terus menopang, memberikan uluran tangan-Mu kepada seluruh para pembina kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami yang Tuhan tempatkan di atas kami, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami, yang terus memimpin kami. Terlebih saat ini Tuhan, kalau Ibu Gembala kami sedang dalam keadaan tidak enak badan, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menolong, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesehatan, kesembuhan yang total. Apapun saat ini yang Tante Yohana hadapi Tuhan, Engkau yang akan berikan kesembuhan total, sehingga Tuhan pada waktu menghadapi banyak pelayanan hari-hari yang sibuk, Tuhan Engkau akan memberikan tenaga yang ekstra untuk Tante Yohana. Terima kasih Tuhan. Dan saat nanti Tuhan Om Yus yang akan menyampaikan firman-Mu pun, Tuhan juga akan urapi dengan urapan-Mu yang khusus, sehingga berita firman Tuhan yang akan kami terima di akhir tahun ini Tuhan, di minggu terakhir ini Tuhan, biarlah itu akan menjadi jawaban kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk perayaan Natal kami yang sudah selesai. Kami mengucap syukur untuk panitia Natal yang sudah bersatu padu bekerja dengan baik. Kami mengucap syukur dana Natal yang Tuhan sediakan. Kami mengucap syukur untuk pembicara yang Tuhan kirim. Kami mengucap syukur untuk apapun juga Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami di perayaan Natal kami. Biarlah Tuhan ini bukan menjadi kesombongan kami, tidak membuat kami tinggi hati, tapi kami terus bekerja untuk Engkau. Kami terus bawa kemuliaan-Mu di atas semua pelayanan kami. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur, biar Tuhan memberkati seluruh kepanitiaan yang sudah bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini Tuhan, sampai di akhir tahun ini Tuhan, bila Tuhan Kau terus campur tangan apa yang sudah mereka lakukan selama satu periode ini Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan akan terus memberikan yang terbaik untuk pembangunan gereja ini, untuk kemajuan gereja ini. Biarlah seluruh pengurus nanti periode yang akan datang pun Tuhan juga akan persiapkan, pilihkan yang terbaik, sehingga pengurus-pengurus gereja nanti di tahun 2024 nanti pun Tuhan yang akan persiapkan dengan baik Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seluruh kegiatan kami selama 1 tahun ini Tuhan. Bila Tuhan Kau juga terus memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah pakai selama 1 tahun ini Tuhan. Siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan terus memberkati. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk tempat, untuk tanah yang baru yang belum kami terima. Tapi kami tetap mengucap syukur apapun yang Tuhan sudah persiapkan. Kami terlalu yakin tepat pada waktunya, tepat saatnya, yang terbaik, yang terindah untuk jemaat GBI Gunung Padang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga memberkati kota kami Purbalingga. Kami mengucap syukur kami ada di dalamnya. Kami mengucap syukur kami anak-anak Tuhan. Kami terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami terus berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Karena kami ada menjadi bagian kota kami dan juga negara kami ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, menyongsong tahun yang baru Tuhan, kasih-Mu Tuhan akan terus bersama dengan kami Yesus. Yesus.
hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, hadirat-Mu. Mari setiap kita yang hadir pagi hari ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Oh, penuhiku. Oh, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami rindukan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Oh, penuhi kami. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu. Katakan, menikmati kasih. Amin Tuhan. Anugerah-Mu. Katakan, menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan, menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat Tuhan sama kami. Dan kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap kami. Yes Tuhan. Biarlah Tuhan ketika hadirat tempat ini melawat kami, membuat kami untuk selalu berkata, kami mau selalu rindu dekat dengan-Mu. Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu. Korban syukur kami telah kami bawa kepada-Mu. Biar itu semuanya boleh merupakan suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengar firman-Mu di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2023. Kami bisa ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya itu semua adalah penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Oleh karena Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur, tambah mengasihi Engkau. Jika kami mengakhiri tahun 2023 ini sama dengan Tuhan, dan kami juga akan memulai memasuki tahun yang baru, tahun 2024 bersama dengan Tuhan, agar pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun yang sudah kami lewati, tahun-tahun yang baru pun kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini.
supaya apa yang kami dengar dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah firman Tuhan yang menyegarkan kami, firman Tuhan yang memberikan makan rohani buat kami, supaya kami tetap menjadi umat Tuhan yang terus bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah untuk berkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati, kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersyukur kita masih bisa dipertemukan dalam minggu terakhir di bulan Desember tahun 2023 hari ini. Saya percaya itu semua adalah kemurahan Tuhan. Amin. Bila kiri kananmu, kalau engkau ada sama hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jangan beranggap, itu sih biasa. Itu sih sudah dari tahun ke tahun itu saya alami. Saudaraku udah kasih Tuhan, kita perlu menyadari memasuki tahun 2023 kemarin banyak orang memprediksikan banyak hal, masalah ekonomi dan keamanan yang boleh dikatakan sesuatu yang berita yang membuat kita menjadi cemas. Tapi buktinya kita bisa lewati bulan Januari, Februari, Maret dan bahkan sampai Desember ini. Saya percaya itu semua adalah kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Saya merindukan kalau tahun 2023 kemarin kita bisa melewati sampai sekarang, bahkan nanti sore ada ibadah tutup tahun. Saya tetap berharap Bapak Ibu untuk bisa hadir supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru. Firman Tuhan tentunya tidak seperti apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Firman Tuhan topiknya berbeda supaya memasuki tahun yang baru kita sudah dilengkapi, sudah diisi secara rohani supaya kita menjadi umat Tuhan yang semakin antusias, semakin memiliki kepercayaan luar biasa bahwa tahun 2024 pun kita percaya bahwa Tuhan terus nyatakan kasih-Nya buat kita. Amin. Amin. Pagi hari ini sebelum kita lebih jauh untuk masuk dalam firman Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir pagi ini yang baru pertama kali ikut ibadah hari ini. Ada yang baru pertama kali? Silakan berdiri. Ya, puji Tuhan. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Silakan duduk. Ya, atas nama Gembala dan seluruh staf Penggembala mengucapkan terima kasih buat kehadirannya. Ya, supaya nanti di minggu selanjutnya bisa ikut ibadah dengan kita. Jika memang belum ada tempat ibadah yang lain, ya, kita tetap terbuka untuk kehadirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Ya, di tahun 2023 kita bisa merayakan Natal. Saya percaya suasana Natal masih kita rasakan, amin. Apa sudah lewat? Baru seminggu lalu ya. Saudara kasih Tuhan, saya sampai hari ini hatinya tenang saja. Saya juga tidak ngerti ya. Tapi saya percaya di balik ini semuanya pasti ada sesuatu yang Tuhan menyatakan lebih lagi, amin. Sekalipun mungkin banyak hal yang mungkin sesuatu yang sepertinya tidak sinkron dengan apa yang kita harapkan, tetapi percaya bahwa di balik itu semua pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan nyatakan buat kita, ya. Dan terima kasih untuk semua panitia, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah melayani dalam perayaan Natal kemarin. Saya percaya pasti itu memberkati, dan acara Natal kita sudah kemarin rekamannya sudah kita sharekan di grup gereja. Silakan Bapak Ibu lihat dari awal sampai akhir, ya, supaya kita bisa diberkati. Dan itu video semuanya, rekaman kita, syuting kita, rekaman Natal kita nanti akan kita kasihkan kepada Kemenak yang ada di Purbalingga. Nanti mereka akan lihat, itu nanti akan menjadi berkat, bahwa itu sudah akan mereka lihat. Bahkan kemarin pada waktu kunjungan Bupati safari Natal Bupati, saya sampaikan bahwa kita sudah Natal tanggal 20 dan ada fotonya, dan itu kita sudah sampaikan, dan Ibu Bupati mengatakan, Wijaya, syukur kalau Natalnya sudah berjalan dengan baik, ya. Itu semua acara kita sudah kita rekam, dan itu nanti Bapak bisa lihat, dan itu boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bahkan kita bisa sharekan kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan lewat perayaan Natal kita. Baik, hari ini firman Tuhan kita bicara masih berhubungan dengan Natal, tapi temanya tidak seperti tema Natal kita, tapi masih tetap berhubungan dengan Natal. Kita bicara hari ini bicara tentang misi Natal atau kedatangan Yesus ke dunia. Apa misi daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, ya?
Kalau kita berbicara tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia terbagi dua tahap. Tahap pertama, Yesus datang ke dalam dunia ketika ia lahir di Bethlehem. Itu memiliki misi besar dan mulia bagi dunia ini. Kita rayakan pada waktu hari Natal. Itu kedatangan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia, yaitu lewat Natal, lewat proses persalinan, kelahiran. Yesus lahir lewat seorang perawan Maria, yang itu bukan karena hubungan suami istri, tapi karena faktor pekerjaan Allah, yaitu karena karya Roh Kudus. Ya, Yesus datang yang pertama kali lewat Natal. Dia punya misi yang besar dan mulia bagi dunia ini. Ini bagian ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Lalu yang kedua, Yesus datang sebagai raja. Ya, Yesus akan datang sebagai raja. Dia akan menghakimi isi dunia ini. Ya, kedatangannya yang kedua kali kelak, dan itu pasti terjadi. Ya, menurut pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, kedatangan Yesus atau kedatangan Kristus yang kedua kali itu ada dua tahap atau ada selang waktu yang berbeda. Ya. Kedatangan pertama ia mengangkat, yaitu pertama pengangkatan atau rapture atau parousia. Yesus datang atau turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Atau dengan kata lain, Yesus akan datang di awan-awan dan mengangkat setiap orang yang percaya. Tentunya orang yang percaya Yesus, ya. Sekalipun ia sudah mati, dia dibangkitkan, dia akan diangkat. Kalau orang itu tidak mengalami mati secara jasmani, dia akan mengalami hidupnya diubah, tubuh jasmaninya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi itu pertama Yesus mengangkat atau pengangkatan itu ya, rapture. Yesus datang turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama dengan bertemu dengan dia di surga. Lalu yang kedua itu penampakan Yesus atau penampakan Kristus. Yesus datang bersama-sama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Kemudian Yesus akan menjejak kakinya ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun atau milenium. Jadi ini menurut pengakuan Gereja Bethel Indonesia, ya. Ia datang pertama mengangkat orang yang sudah mati, yang mati dibangkitkan, orang yang tidak mengalami kematian secara jasmani, tubuh jasmaninya diubah menjadi tubuh kemudian diangkat. Kemudian Yesus datang kedua kalinya, tahap yang kedua itu selang waktu hanya tidak begitu lama. Yesus datang untuk apa? Membangun kerajaan 1000 tahun atau milenium. Kemudian nanti Yesus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Bapak Ibu siap memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus? Siap? Ada yang jadi bupati, mungkin ada yang jadi camat, mungkin ada yang menjadi RT-nya mungkin. Tapi nggak tahu Yesus butuh camat enggak, Yesus butuh RT-nya enggak waktu itu ketika ia memerintah kerajaan 1000 tahun. Tapi yang jelas dia akan memerintah kerajaan 1000 tahun bersama dengan orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Yaitu orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Maka dari itu ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, apapun proses yang hari-hari ini terjadi di depan kita, jangan sampai kita pernah meninggalkan Tuhan. Tapi kita tetap berkata, Tuhan, apapun yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupanku, aku tetap menjadi umat Tuhan, mau tetap setia. Amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Tapi kita tidak membaca semuanya, kita membaca mulai dari ke-18 hingga ayat yang ke-23 saja. Perhatikan.
Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya apa? Allah menyertai engkau. Bilang kiri kananmu, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita sampai hari ini. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-8, pasal pertama 18 hingga ke-25, seyogyanya. Di situ tadi menceritakan bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus. Ternyata kalau kita baca tadi, ternyata Maria bertunangannya Yusuf, ternyata pada waktu mereka masa-masa pertunangan, ternyata dikatakan itu sudah bicara, sudah mengandung. Tetapi perlu digarisbawahi, Maria mengandung itu bukan karena faktor manusia, tapi karena faktor Roh Kudus bekerja di situ. Ketika Yusuf tahu istrinya sudah mengandung, ternyata Yusuf punya rencana yang kurang baik. Dia tadi berkata, aku mau menceraikan istriku dengan diam-diam. Kenapa? Karena Yusuf tahu istrinya sudah mengandung. Ketika Yusuf punya rencana seperti itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang ada di dalam rahim istrimu, di rahim Maria itu bukan karena faktor Maria melakukan penyimpangan, bukan Maria melakukan sesuatu yang tidak baik orang, tapi karena itu adalah pekerja Roh Kudus. Itu disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf supaya pas Yusuf tidak melakukan seperti apa yang dia rencanakan untuk mencarikan istrinya. Singkat cerita, di dalam ayat terakhir yang ke-25, Yusuf menerima Maria apa adanya dengan tulus. Kenapa? Ia sudah tahu bahwa bayi yang ada dalam rahim istrinya itu adalah karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari kita akan lihat selanjutnya, ya. Akan kita lihat. Jadi jelas ketika Yesus datang untuk pertama kalinya ke dalam dunia, lewat proses kelahirannya, lewat perawan Maria, dia hadir di dalam dunia, dia lahir di Bethlehem. Itu adalah punya misi yang besar bagi dunia ini. Apa misi Allah bagi dunia ini? Ya, perhatikan. Misi Allah lewat kelahiran Yesus itu, yang pertama adalah menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Itu misinya. Kasih Allah dinyatakan bagi dunia ini. Supaya apa? Supaya dunia atau setiap orang boleh merasakan kasih Allah itu dan mengenal Dia. Mengenal Dia, ya. Yaitu mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa?
Karena kasih yang Tuhan sudah nyatakan itu adalah kasih atau sesuatu yang menurut ukuran manusia itu tidak mudah, yaitu kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balasan, atau disebut kasih agape. Itu misinya ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, untuk menyatakan kasih Allah, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih agape. Kasih itu yang sudah saudara dan saya terima, yang sudah saudara dan saya alami. Kasih itu harus kita bagikan, amin. Harus kita saksikan, amin. Supaya apa? Supaya kasih itu bukan hanya kita saja yang alaminya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkup keluarga, pekerjaan, dimanapun kita berada. Kasih itu harus kita bagikan, kita saksikan, supaya apa yang kita rasakan, orang lain pun merasakannya. Ketika kita mengenal Kristus, orang lain pun bisa kita bawa untuk apa? Mengenal Dia. Supaya apa? Supaya mereka boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Di dalam firman Tuhan saya berikan contoh dalam Injil, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Seorang Samaria. Orang Samaria itu sebetulnya tidak boleh ada komunikasi dengan orang Yahudi pada zaman itu. Tapi ketika orang Samaria itu bertobat, lalu dia pulang ke daerahnya, lalu dia bersaksi. Ketika dia sudah bersaksi, akhirnya kesaksian hidupnya boleh memberkati banyak orang, sehingga orang-orang yang ada di kotanya, yang ada di kampungnya, orang-orang boleh mengenal Kristus, boleh percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena seorang Samaria itu sudah menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupannya. Baik Bapak Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injilnya pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-39. Saya bacakan demikian firman Tuhan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya atau percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau orang Samaria ini dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian di daerahnya, bagi kotanya, itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Mengakhiri tahun 2023, dalam momen Natal ini, biarlah kasih Tuhan yang Dia sudah berikan dalam kehidupan saudara saya. Kasih itu bukan yang untuk diri kita sendiri, tapi kasih itu kita bisa saksikan supaya orang lain pun boleh merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita sekalian. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, itu tugas kita semua, menyaksikan kasih Kristus bagi siapapun. Itu tugas kita semua. Itu tugas kita semua. Pertanyaan saya selanjutnya, kita rindu banyak orang yang boleh mengenal Tuhan? Rindu kan? Kita rindu gereja ini diperluas? Tapi jangan hanya bangun-bangun, oh ya. Nanti kalau udah diperluas itu tugas kita bersama, tapi dibagi tugasnya. Ya. Supaya nanti kita Natalan nggak sewa-sewa lagi, biayanya gede, saudara. Ya. Nggak tahu nih biayanya udah masuk berapa, Ci? 60 sekian, belum sampai 70. Belum sampai 80 ya. Saudara kasih Tuhan, biaya kemarin 80. Kalau sekarang masuk 60, berarti masuk kurang berapa?
20. Ini tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Kita semua. Amin. Jangan bilang begini, itu kan panitia punya urusan. Memang panitia sebagai pelaksana, saya sebagai penanggung jawab. Pelaksana panitia, saya untuk mengasihi semuanya. Tetapi saya sudah bilang begini, seberapapun anggaran yang masuk di dalam panitia kita, syukurilah itu. Amin. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah lo katakan ini sih maunya ini. Enggak, ini maunya kita semua. Buktinya pada waktu di Beraling Hotel kita hadir. Ada yang gak hadir kemarin pada waktu tahun 20? Semuanya hadir? Semuanya hadir? Diberkati enggak? Saya bersyukur saudara. Saya betul-betul sukacita luar biasa. Kenapa? Ya di samping tempatnya banyak juga yang hadir. Setelah acara selesai, ada berapa komen komen dari teman-teman. Pak, puji Tuhan kami bisa menikmati perayaan Natal di tempat Bapak. Waduh, acaranya dan sebagainya. Saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah untuk merencanakan semuanya. Sekalipun masih ada sesuatu yang harus pikul, sesuatu yang harus kita tanggung jawab di dalam tentang anggaran. Buat saya enggak masalah. Kenapa? Karena kalau saya ngomong begini, saya tidak hanya minta kepada Bapak Ibu, saya pun harus berkorban. Ya, saya pun harus berkorban. Ya, saya pun harus berkorban. Kenapa? Saya mau supaya acara itu bisa memberkati. Yang disebut bukan perorangan, tapi yang disebut ada Gereja Bethel Indonesia Jalan Gunung Padang, Kandang Kawang Purbalingga, yang di dalamnya kita semua ada di dalamnya. Amin. Ketika itu disebut, kita pun senang. Sekalipun ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, tidak masalah. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan pasti menolong kita. Dia akan membela kita supaya semuanya akan selesai dengan baik. Artinya begini, acara kita selesai, sekalipun anggaran masih kurang, tetapi kita tidak punya utang di luar. Cuman satu orang, toh yang lainnya kemana? Kita nggak punya utang di luar, kita bisa selesaikan bersama-sama. Amin. Nah, ke depan kalau Tuhan izinkan supaya kita punya tempat yang luas dan kita ibadah perayaan Natal, kita tidak perlu lagi ke gedung di luar gedung gereja. Kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, jangan pernah berkecil hati. Ini tempat juga adalah tempat yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jika dinikmati kasih Tuhan. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Saudara dan saya sudah menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup saudara dan saya sampai hari ini, bahkan khususnya tahun 2023. Saudara sudah melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhannya luar biasa di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam segala usahamu, dalam kegiatan aktivitas sekolah anak kita, kuliah kita, anak-anak kita, dan sebagainya, pelayanan kita sampai hari bisa berjalan. Sadari itu bukan kebetulan, tapi itu salah satu Tuhan sudah menyatakan kasihnya buat kita. Ketika kasih itu sudah kita rasakan, bagikan kasih itu kepada orang lain supaya orang lain belum merasakan kasihnya seperti kita merasakan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Sehingga Tuhan dipemuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apa misi Tuhan ketika Dia datang ke dalam dunia? Yang pertama tadi menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Lalu yang kedua misi yang kedua adalah menyelamatkan manusia. Katakan menyelamatkan manusia. Ya, itu misi Tuhan yang kedua, menyelamatkan manusia. Di dalam Injil Matius pasal ke pertama tadi 18 yang ke-22 itu jelas sekali ya. Demikian juga di dalam Injil Matius pasal 20 ke 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa? Artinya manusia yang berdosa itu, dia boleh mendapatkan yang namanya pengampunan dosa. Apapun dosa kita boleh diampuni. Amin. Yang kedua, selain mengampuni,
Kita juga boleh mendapatkan keselamatan. Artinya kita dibebaskan dari hukuman kekal sehingga menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Perhatikan ayat 18 hingga 22 dalam Injil Matius tadi. Perhatikan supaya lebih jelas. Injil Matius pasal yang pertama 18 hingga 22. Saya bacakan sekali lagi ya. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus ada seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dia dengan diam-diam. Tetapi ketika ia menimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini misi yang kedua. Yesus datang ke dalam dunia, punya misi yang besar dan mulia. Yang pertama, kasih Allah dinyatakan. Yang kedua, manusia yang berdosa. Ketika dia meresponi kasih Tuhan, ketika dia membuka hati untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka boleh diselamatkan. Hidup mereka diampuni segala dosa pelanggarannya. Mereka juga boleh mendapatkan hidup yang kekal, dibebaskan dari penghukuman, serta kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Berbicara tentang warisan, biasanya kalau orang tua kita dulunya punya harta banyak, setelah orang tua kita meninggal, anak-anak yang ditinggalkan, wah, berbicara tentang warisan. Biasanya warisan ini jadi sumber masalah. Ada hubungan kakak beradik, bisa berantem, bisa tidak bertegur sapa, bisa bermusuhan gara-gara warisan. Yang satu karena ekonominya cukup, nggak usah dijual lah warisan orang tua kita, toh untuk biaya hidup kita cukup. Saudara kandung kita ada ternyata hidupnya pas-pasan, butuh uang, butuh biaya hidup, butuh biaya untuk menyekolahkan anaknya. Dia mau supaya harta orang tua itu dijual supaya dapat warisan. Dapat apa? Duit. Yang satu mau dijual, yang satu enggak. Gara-gara itu berantem, bertengkar, tidak bertegur sapa. Gara-gara apa tadi? Warisan. Saudara saya tidak hanya diampuni dosanya, tidak hanya diselamatkan ketika sudah percaya kepada Kristus, tapi sudah akan menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tapi ternyata banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau. Kasih Tuhan sudah ditawarkan, kita sudah bersaksi, kita sudah menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ternyata ada orang tidak mau menerima itu, malah kadang-kadang malah jadi marah gara-gara kita bersaksi. Tapi gak masalah, itu haknya mereka. Tapi kalau saudara dan saya sampai hari ini bisa mengenal dia, percaya pada Kristus, bersyukurlah. Sekalipun mungkin hidup kita di dalam dunia ini hanya pas-pasan, bahkan mungkin gak punya rumah sendiri, masih ngontrak, jangan berkecil hati. Tuhan sediakan rumah yang abadi. Tapi kapan kita ke sana? Tunggu waktunya Tuhan.
Ya. Waktunya Tuhanlah yang menentukannya. Kan ada pujian bilang begini, rumahku dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau ku ingat siapa yang siap untuk masuk ke rumah Bapa di surga? Ya doh, jangan dulu lah Pak, aku masih muda loh. Belum punya anak lagi. Bahkan yang belum married ya janganlah, saya juga masih muda, belum married lah. Masa disuruh pulang dulu? Enggak lah, yang pulang yang tua-tua saja, yang nggak bisa begitu saudara. Kita nggak bisa tawar menawar saudara. Ya. Tapi yang jelas bagi orang percaya Tuhan sediakan tempat buat kita. Amin. Barang kita di dalam dunia ini saja punya harta banyak, punya tanah di sana, punya tanah di situ, punya rumah di sana, punya rumah di sana dan sebagainya. Bangganya bukan main. Kadang-kala rumah itu terbengkalai, nggak ditempati, tapi kita bangga bilang di sini, di sini, di sini, di sini. Dihitung totalnya berapa? Sekian M. Bangganya bukan main. Tapi ketika kita dibawa Tuhan pulang, apakah rumah itu, tanah itu bisa kita nikmati? Yang menikmati adalah anak-anak kita, cucu kita, generasi kita. Tapi jangan sampai harta benda kita yang kita tinggalkan itu menjadi sumber masalah bagi keturunan kita selanjutnya. Jadi poinnya di sini yang mau sampaikan buat kita. Boleh nggak punya rumah banyak? Boleh, selagi saudara bisa beli. Boleh nggak punya tanah yang luas? Boleh, selagi kita bisa beli. Tapi jangan sampai orientasi kita hanya kepada perkara-perkara lahiriah jasmani saja. Karena kita berjuang mati-matian, berjuang sampai lupa waktu istirahat. Kadangkala makan saja lupa, tidur juga kadangkala sampai waktunya sangat-sangat relatif singkat. Karena kita memikirkan apa yang kita punya dalam dunia ini. Tapi selagi saudara dan saya bisa membeli itu tidak masalah. Tapi jangan sampai itu membuat saudara hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Membuat hubunganmu dengan Tuhan akhirnya tidak maksimal. Sehingga saudara berkata, aku sudah punya ini, aku sudah punya itu. Betul. Tapi kau tidak bisa bersandar hanya pada hal materi. Saya teringat satu kesaksian. Ini orang Tony sudah meninggal. Dulu berjemaat di tempat ini. Ya. Bilang begini, Kartomius, doakan saya hari-hari ini sulit tidur. Kenapa? Cerita banyak. Saya punya uang di sini tapi belum cair. Saya punya uang di sini tapi belum cair. Itu membuat hati saya gelisah. Membuat saya nggak bisa tidur. Membuat saya nggak bisa makan. Makan pun susah, apalagi tidur. Terus Omi gimana? Kamu tidur? Ya udah, matanya cuma kedip malah. Mikirin apa? Duitnya belum cair. Mungkin ada di antara kita yang sehari-hari ini lagi mikirin duitnya belum cair. Singkat cerita, setelah berjalan waktu, saya layani, saya doakan, Om tenang ya Om. Lalu bilang begini dengan saya, Mius, pokoknya kalau uang ini cair, dengarin ya, saya kasih ke gereja sekian. Waduh, saya senang kan kalau dia bilang, pokoknya kalau uang ini cair, saya kasih sekian buat gereja. Waduh, hati saya berbunga-bunga. Kenapa? Kalau cair uangnya dikasih sekian buat gereja. Dilalah. Uangnya sampai sekarang ora cair. Aduh.
Berarti tidak dapat uang. Gereja tidak dapat sesuatu. Tapi saya tidak berkecil hati. Kenapa? Saya tahu pekerjaan Tuhan ini Tuhan bertanggung jawab penuh. Amin. Tapi yang saya kasihan omnya ini sampai mati uangnya belum cair. Aduh. Habislah sudah. Itu membuat dia tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Kenapa? Orientasinya kepada hartanya yang ada dalam dunia. Tapi kalau saya ngomong begini bukan betul lalu saya mengatakan tidak perlu punya rumah. Boleh. Saudara kalau memang mau beli rumah monggo. Banyak perumahan di Purbalingga ini. Boleh saja. Tapi jangan dikosongkan eman-eman. Ada rumah ditempati, dinikmati. Supaya suruh menikmati berkat Tuhan suruh berikan kehidupan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu mungkin belum sempat punya rumah sendiri rumah dalam dunia, jangan berkecil hati. Seperti saya bilang tadi, kita punya rumah di surga. Amin. Tapi jangan keburu-buru pulang. Tuhan berikan kita untuk menikmati hidup dalam dunia ini. Ya, nikmati ya. Tapi jangan sampai saudara lupa kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan tempat yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan sia-sia kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Terlebih kita akan memasuki tahun 2024 ya. Jangan kasihmu, cintamu, kesetiaanmu kepada Tuhan menjadi pudar. Tapi memasuki tahun 2024 kesetiaan kita semakin ditingkatkan. Kesetiaan kita semakin diperbarui dari kesehari supaya kita menjadi umat Tuhan yang hidup terus menjadi terang Tuhan dan hidup menjadi hidup anak Tuhan yang berkemenangan. Amin. Jadi itu misi Tuhan yang kedua ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama tadi supaya menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Yang kedua untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ketika dia belum mengenal Kristus maka dia boleh diampuni, dia boleh diselamatkan, artinya dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Dan kita menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang terakhir, ya, baca bersama-sama apa misi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Ini pada tenaganya kok ya nggak ada semua. Yang jelas, yang keras. 1, 2, 3. Menyertai umatnya. Siapa umatnya? Kita soleh kiri kananmu menyertai kamu gitu. Menyertai kamu gitu. Lalu yang selanjutnya menyertai kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Luar biasa ya, artinya apa? Penyertaan Tuhan atas hidup kita bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ya. Tetapi di sepanjang musim hidup kita. Bahkan penyertaannya sampai akhir zaman. Kata sampai akhir zaman. Ayat ke-23 tadi berkata dengan jelas. Perhatikan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang arti apa? Yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ke 20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu jangan takut dan jangan merasa sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup hari-hari ini. Sekalipun mungkin bebanmu berat. Sekalipun pergumulan itu tidak mudah. Tapi jangan pernah merasa sendiri. Tuhan saja sudah berjanji. Ia akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Bahkan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Luar biasa. Apalagi saudara dikasih Tuhan. Memasuki tahun 2024. Sekali lagi saya katakan, kemarin pada waktu saya mengikuti KUL 2. Pertemuan KUL Subrayon 2 Bandung ya, yang disampaikan oleh firman Tuhan, disampaikan oleh sebagai
penanggung jawab yang ada di Suprayon 2 itu Bapak Henry Suteja. Beliau berkata begini, dan itu apa yang disampaikan itu juga itu yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko. Memasuki tahun 2024, mereka katakan tahun yang tidak jelas. Coba, tidak jelas. Memasuki tahun 2024, tahun gak jelas, tahun yang tidak pasti. Tetapi sekalipun tahun itu tidak jelas, apa yang terjadi ke depan, sebagai anak Tuhan, percayalah, penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, itu janji Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam situasi apapun juga. Amin. Ketika kita percaya janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sedemikian rupa, maka sekalipun orang berkata tahun 2024 tahun yang tidak jelas, tapi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa cemas. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau tahun 2023 saja Tuhan menyertai aktivitas kita, keluarga kita, pelayan kita, sekolah anak-anak kita, memasuki tahun 2024 pun saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada lagu bilang begini lah, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita punya sobat yang setia, Yesus Kristus namanya. Amin. Dalam situasi kondisi apapun yang mungkin orang lain tidak ngerti apa masalah kita, tapi kita punya sobat yang setia yang selalu menyertai kita dan dia siap untuk memberikan pertolongan bagi kita. Oleh karenanya mengakhiri tahun 2023, firman Tuhan pagi hari ini, ingat misi Kristus datang ke dalam dunia. Ada 3. Yang pertama apa? Menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Yang kedua, dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang ketiga, dia menyertai saudara dan saya. Kalau sampai hari ini saudara ada, percayalah itu semua karena bukti kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan nyata bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya semuanya boleh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih, mari kita bersama-sama bagi berdiri. Terima kasih Bapa. Bapakku datang, dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah musik tetap melakukan puji dengan lembut. Saudara punya kasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Misi Natal atau misi kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini kita sudah dengar bersama-sama. Kiranya apa yang telah kita dengar firman Tuhan dalam ibadah ini, biar itu firman Tuhan yang terus memberikan
makanan rohani buat kita. Supaya ketika kita mengakhiri tahun 2023 ini, ketika kehidupan rohani saudara saya tetap pelihara dengan baik, saya percaya. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tahun yang masih rahasia bagi kita. Bahkan tahun 2024, tahun di mana bangsa kita mengadakan pesta demokrasi, ada pemilu. Banyak orang yang memprediksikan banyak hal yang kadang-kala prediksi itu sesuatu yang bisa membuat kita menjadi cemas. Baik itu dari kalangan dalam dunia usaha, baik dari kalangan pemerintah, termasuk dari kalangan gereja Tuhan. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, apapun prediksi itu, biarlah itu tidak membuat engkau menjadi gentar, tidak membuat engkau menjadi takut, tapi engkau tetap berkata, Tuhan, orang boleh memprediksikan apa saja, tapi bila kita berkata dalam diri kita, dalam hati kita berkata, Tuhan, aku tahu hidupku ada dalam penyertaan-Mu, hidupku ada dalam pemeliharaan-Mu, hidupku ada dalam jalan-jalan-Mu. Ketika kita ada dalam jalan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, percayalah, engkau tidak akan pernah menjalani hidupmu sendiri. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau, hai anakku. Aku tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini, tapi aku tahu aku tidak membiarkan engkau. Oleh karenanya pagi hari ini, kuatkan, teguhkan iman percayamu. Katakan bersama dengan Tuhan, bilang begini, Tuhan, tahun 2023 aku bisa lewati, maka tahun 2024 pun aku bisa melewati bersamamu. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi banyak tekanan dan pergumulan hidupmu. Tekanan itu bisa membuat kau cemas, tekanan itu bisa membuat kau khawatir. Tapi sekali lagi saya mengingatkan kita, ingat apapun tekanan itu, Tuhan tidak biarkan kau jalan sendiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan puji dengan pujian ini dari awal. Segala pujian, hormat, keagungan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Yes, Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini.
ibadah di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2023, kami boleh menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Demikian juga firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi makan rohani buat kami, yang membuat kami itu tetap segar secara rohani kami ketika kami mengakhiri tahun 2023 bersama-Mu, dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024 pun bersama dengan Tuhan, supaya kami tetap terus mengalami kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di kehidupan kami. Materaikan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini di hati kami masing-masing, agar firman Tuhan itu menjadi rema buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang menghadapi perang rohani diberikan kemenangan, Engkau yang hari-hari sedang kemunduran rohani mulai hari ini dan seterusnya, Engkau terus bangkit dan menjadi terang dimanapun Engkau berada. Terima kasih untuk bersyukur untuk semua hamba-hamba yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Allah Roh Kudus terus melengkapi dan mengurapi kami, supaya kami dapat melakukan, mengerjakan pelayanan kami selanjutnya di tahun 2024, dan kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Dan kami juga lupa berdoa untuk ibadah tutup tahun nanti malam jam 6 sampai selesai di tempat ini. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan tetap semangat, tetap antusias, bergegas-gegas datang untuk mengikuti ibadah tutup tahun dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, supaya ibadah tutup tahun nanti Tuhan kami juga semakin dilengkapi untuk memasuki tahun yang baru dengan pesan firman Tuhan, supaya pesan firman Tuhan juga terus berikan ya Tuhan Yesus kemakan rohani buat kami, supaya kehidupan rohani kami tetap terus bertumbuh dan terus bangkit didampingi pengenalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan berpisah, satu yang lain kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan terus nyata buat kami, supaya kami kembali pulang tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, boleh menikmati sukacita Natal, damai Natal yang terus melimpah dalam kehidupan kami, dan kasih Tuhan yang telah kami alami kami juga boleh saksikan kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh merasakan kasih Kristus seperti apa yang telah kami alami. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan buat kami dalam ibadah ini. Haleluya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, dan kita akan pulang terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dan ibadah pagi hari ini, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu, serta memberkati dan pelayan dan pengiriman akan Tuhan, serta Tuhan juga terus memberikan perlindungannya bagi kita. Tuhan juga yang menyinari kita dengan wajahnya dan mereka kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepada mereka damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang dahsyat dan luar biasa dan sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang mandat dan ini dan kuat kuasa kudus menyertai kita sekali hari dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata, Amin. Yesus